Bismillahirrahmanirrahim. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup doa, selesai berdoa kita bersalaman. Dek bersalaman ikolah kalau adanya telentuang sakit. Minimal 3 kali sehari datang ke masjid. Atau datang ke surau salat berjamaah. Assalamualaikum harinya bersalaman tadi. Ambo yakin. Maka yang namanya sakit hati, dendam, kusuman, saling belakang, siapa tak menyapu kalau tahu datang ke surau ke masjid solat jamaah, akhirnya itu hilang. Makanya Rasulullah membuat pertama kali beliau datang di Madinah yaitu adalah masjid. Maka kami bersama pemerintah wali negari kembali mengajak kepada kita, mari hidupkan kembali baik masjid-masjid, musola-musola di seluruh minimal negari Tanjung Gadang. Betul Pak Wali. Dan wabil khusus karena kita di Siko, di Pondang kita itu boleh. Sudah itu yang kedua adalah yang namanya masjid Siko adalah Baitullah. Rumahnya Allah. Bagi itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau rumahnya kita tinggal. Rumahnya tak kita berosian. Rumahnya tak kita uni. Lain Allah cinta. Tak apa-apa. Maka kembali kita bersama-sama, saling bahu-membahu, kerjasama, baik tunggu, baik alim ulama, guru-guru dan kita masyarakat bersama hidupkan kembali sampai ibadah kita. InsyaAllah negeri kita barokah. Karena janji Allah, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya satu negeri atau seandainya satu dusun pondam namun beriman dan bertakwa kepada Allah, maka negariku Allah akan berkahi. Hari berkahinya kok tiba hujan, dari menyuburkan tanah awak. Di tanah lain subur, tanaman awak menjadi rancak tumbuh, hasilnya banyak. Itu berkah. Kalau hasilnya banyak, ekonomi awak meningkat. Tapi kalau doa kita ni beriman dan takwa kepada Allah, maka Allah datangkan azab dan bala bencana. Walakin kadzabu bima kanu yaksibun. Tapi mereka tidak mau, tapi mereka ingkar. Bima kanu yaksibun, maka tunggulah nanti azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak contoh-contoh yang lain bagaimana kita mengikuti Rasulullah. Jadi yang pertama, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, yaitu ikuti Rasulullah. Baca kami ikuti Rasulullah ya. Kami tidak tahu. Baca iya. Baca hadis kau tak pandai. Sibuk dengan sawah tarui. Sibuk dengan barak tarui. Bila kita akan apa hadis? Bila kita akan tahu apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Cuma cie caranya ni. Oh kau tu kini ke. Datang kita bersama-sama ke surau, panggil guru, panggil ustaz. Membaca tidak pandai lebuya, waktu tu tak ada sibuk ke sawah, sibuk ke barat, mendengar tak apa. Atau bilik. Datang buya, banyak buya yang lain. Ya, kalau awak kan boleh orang siku je, sopok cari je dah. Ada buya ada nak ke pandai cakap TV, nak pandai dia.
Dia gila-gila dari Pak Jorong Santara LCMA. Mantap dulu. Santi yang Pak Jorong lagi gila. Di Bukit Tinggi yang mau SHG di gila gila. Misi khutbah Jumat di boleh baca, masjid Nurul Watan, masjid Wadah, regi yang mau SHG itu lah. Tidak tahu gila lagi. Ya. Gila lagi S3 di SD, SMP, SDM. Ya. Nah, bagi guru-guru nada itu Pak Wali. Dua saja. Kendaraan daya dulu sekedar untuk berjalan. Ya, alhamdulillah sana. Di dalam rumahnya nyaman, akur, tonak, itu nanti terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal itu dituntut oleh Allah. Oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Hai Muhammad, tolong katakan kepada mereka. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, qul tolong katakan. In kuntum tuhibbun Allah, jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku. Maksudnya, kita ingin kita dicintai oleh Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Kau perintah. Dan bahkan di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul itulah ada uswah, ikutan yang baik yang dicontoh dari Rasulullah. Segala aspek kegiatan beliau sehari-hari itu merupakan contoh suri tauladan dari itu. Makanya Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, rasul yang lain itu Allah lahirkan ke muka bumi sebagai manusia. Iya manusia Nabi Awak. Iya. Ayatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna ma'ana basyarun mislukum. Muhammad katakan kepada mereka bahasa itu adalah berasal dari mereka, sama dengan kita. Nabi Muhammad makan, awak makan. Iyo makan mak. Iyo makan kita dapat sama. Cuma bedanya Nabi Muhammad makan segetik. Kalau kita segetik makan. Itu beda. Nabi Muhammad lolo. Ya. Cuma bedanya Nabi Muhammad segetik lolo. Kalau awak segetik lolo. Dalam ini dapatnya terkolok. Ada beda. Itu ya. Buya lah bawa api di muka ini aja loh. Ini di belakang. Itu beda awak dengan Nabi Muhammad. Tidak di bondang boleh. Bondang banyak ada bondang manfaat. Entah pokok. Ini lah bondang. Kita bantu. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin kita dicintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Yang menonjol bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memiliki satu sifat yang sangat mulia, yaitu yang dinamakan dengan sifat tawadhu. Yang dikatakan sifat tawadhu yaitu adalah sifat yang rendah hati. Lawan rendah hati sombong. Jadi Nabi Muhammad itu walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul yang dijaga oleh Allah, maksum, tak punya dosa, dijamin masuk surga, ini tak pernah sombong. Itu kadang-kadang Nabi tak, sahabat kita jauh, ulama bukan, ya. Belum tentu kau masuk surga lagi, dosa banyak, sombong, minta ampun dulu. Itu. Baru kami tahu cerita model ulik ni macam jadi orang, mana itu dulu lagi ada jadi orang. Itu.
Maka tirulah Nabi Muhammad sifat tawaduk rendah hati. Jangan pernah awak menyombong kehidupan di dunia. Tak ada guna. Sudah itu apalah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau melaksanakan hijrah. Pertama kali beliau tiba di Madinah, yang beliau bangun itu adalah masjid. Nah, itu semua yang disampaikan itu oleh Pak Wali tadi. Rasulullah tidak pernah meninggalkan masjid. Yang dikatakan masjid itu sampai sujud. Di musola yang ada di Indonesia kan, yang langgar, musola, surau yang ada itu di Indonesia. Kalau daerah luar itu sadonya masjid namanya. Pokoknya ada sampai ibadah itu namanya masjid. Kalau yang ada salat Jumat namanya masjid jamiah. Jadi Nurul Iman Goge sebenarnya tidak musola tapi masjid. Cuma di Indonesia dipisahkan. Kalau masjid ada orang salat Jumat situ, itu namanya masjid. Selain dari itu surau, musola, itu ya. Kalau di Jawa langgar, padahal itu sebenarnya masjid. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan allazina ya'muru masajidallaha man amana billah yaumil akhir aqimis sholata wa atuz zakata wa yasya'illah. Orang-orang yang suka memakmurkan masjid pastilah mereka golongan orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Aqimis shalah, mereka mendirikan salat, wa atuz zakat, mereka bayarkan zakat, wa lam yasya'illallah, dan tidak takut kepada sesuatu apapun kecuali kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu pertama tiba di Madinah di masjid. Namanya masjid Kuba. Bago produk di masjid Rawawi. Itu bayarnya Dasril Amani yang dari Kampar. Ini datang ke masa itu cara kita bisa tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi betul. Alhamdulillah. Baru dia hampir itu sengaja tapi entah. Yang kedua, kita tahu. Yaitu yang dicintai oleh Allah, yuhibbukumullah wa yaghfiru lakum dzunubakum. Yaitu supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wa yaghfiru lakum. Yaitu banyak-banyak kita minta ampun. Nabi Muhammad umur 4 tahun itulah dibodah oleh malaikat Jibril. Dibawa ke tepi Telaga Zamzam, dibersihkan hati. Dibuang itu darah yang bergantungan di hati dia sampai bergantungannya setan. Itu kelipah atau di darah pun mulai kelipah. Dibersihkan dulu. Yang kian itu. Dimasuk balik, dijahit balik. Mengadulah kawannya kepada kawan Nabi Muhammad kepada Halimatus Sa'diyah. Ya. Umi apa? Nabi Muhammad dibunuh oleh orang. Baru dia ada orang tadi menangkapnya itu di laluan di tepi Telaga Zamzam di bodah lalu. Di keluar nanti dia lah dibunuh. Tapi lah Halimatus Sa'diyah. Pas pulang Nabi Muhammad nampak dia lah tiba di rumah, dibuka baju dicari ada orang pun tak ada pakai operasi. Operasi yang balik rancak. Padahal nampak di kawannya ada orang di bodah. Rupanya malaikat Jibril. Dipersiap. Beliau maksum. Tidak punya dosa. Menjelang perayaan Isra dan Mi'raj, kemudian dibedah lagi oleh malaikat Jibril. Dicuci lagi hatinya dengan air Telaga Zamzam, kemudian ditutup lagi, dimasukkan dan dituangkan kalimat Nur, kalimat La ilaha illallah dalam hatinya ditutup.
2 kali berwasiat. Walaupun sudah berwasiat model itu Bapak Ibu sekalian dalam hadisnya, Nabi minta ampun kepada Allah. Astaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Nabi Muhammad dalam sehari semalam beristighfar minimal 70 kali. Tak betul. Minta ampun dia 70 kali. Ada riwayat lain menyampaikan seperti ini. Itu Nabi tidak, ulama juga tidak. Dosa banyak. Mungkin kalau dia contoh dalam sehari dia mana banyak dosa pada pahala. Dia pernah tahu? Tak ada dia. Kepana dia kata dia. Jangan lakukan dosa lain dari siang tu lah. Berapa banyak dosa. Kadang-kadang hujah ke di pembujiannya. Jangan ini bujakan. Senyum orang kan, senyum orang rumah tu. Dua depan sama, dua balik dua bawah ini. Dosa banyak. Ya. Berapa kali kita minta ampun? Pernah dihitung? Tidak. Kalau sampai 50 kali tidak. Kalau sampai 22 tidak. Betul tak? Betul banyak. Maka ingin dicintai Allah, banyak firman dulu. Kita ampun awak kepada Allah. Betul banyak. Kalau itu yang tak betul boleh. Apa betul? Kau ni dosa boleh? Oh banyak dulu. Kalau orang tak dosa boleh? Boleh. Oh banyak dulu. Kita apa kata dosa?
الحمد لله